Ibu. Terima kasih sebelumnya karena bersedia menjadi informan ya Ibu. Baik, langsung saja Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kesadaran keselamatan diri anak Down syndrome Ibu. Yang pertama, bagaimana guru merancang pembelajaran tentang keselamatan diri untuk anak Down syndrome Ibu? Kita kepada anak Down syndrome itu harus memberikan pendekatan kepada individual, secara individual supaya anak itu fokus tentang belajar tentang pendiri. Keselamatan diri. Untuk keselamatan diri itu kita harus fokus kepada anak secara individu supaya anak itu tahu mana yang berbahaya atau yang tidak. Baik. Kemudian apakah ada perencanaan pembelajaran khusus Bu yang disiapkan untuk anak Down syndrome Ibu? Iya, ada perencanaannya dengan memberikan membutuhkan yang dibutuhkannya. Umpamanya kita mengajarkan pada siswa, pada anak tuh supaya anak tuh tahu, mengerti apa yang berbahaya pada untuk dirinya sendiri. Kemudian bagaimana guru merumuskan tujuan pembelajaran ini Bu? Dengan suatu memberikan materi ajar seperti ATP, TP dan CP untuk memberikan modul, membuat modul kan atau cara memberikan materi. Berarti masuk nanti ke dalam modulnya gitu. Iya, masuk ke dalam modul. Baik Ibu. Kemudian bagaimana guru menerapkan strategi di kelas Ibu, secara individual kah atau kelompok kah? Kita guru harus memahami karakteristik anak dan siswa dalam belajar. Bagaimana kita memberikan motivasi untuk supaya anak itu bersemangat atau ada kegiatan-kegiatan lain untuk memberikan untuk menjaga dirinya sendiri. Kalau pembelajarannya itu di kelas biasanya individual atau per kelompok kayak gitu Bu? Secara individual. Anak itu disuruh satu persatu melihatkan dengan menggunakan media gambar itu. Dia suruh menyebutkan ini gambar apa. Jadi anak itu bisa menyebutkan, dia tahu mana yang berbahaya tidak berbahaya. Kemudian Ibu, apa aja sih Bu komponen keselamatan diri yang diajarkan di sekolah ini Bu? Umpamanya contohnya di dalam kelas ada listrik, gempa, kebakaran. Bagaimana caranya mengajarkan kepada anak supaya untuk menyelamatkan dirinya. Kalau gempa, anak itu diajarkan untuk masuk ke bawah meja. Kalau ada yang jatuh, jadi dia nggak kena. Kemudian kebakaran. Kalau kebakaran kita harus lari keluar. Kalau di luar kelas, kita memperhatikan anak itu. Kadang-kadang anak tuh berlari-lari dan memanjat-manjat terali semacamnya untuk menyelamatkan dirinya. Kita perhatikan. Kalau kayak bahaya orang asing gitu Bu, misalnya nanti dia diajak sama orang yang tidak dikenal terus dia mau kayak gitu, diajarkan gitu? Iya, diajarkan umpamanya ada ojek. Kalau dia nggak kenal sama ojek itu, dia tidak mau, itu bukan keluarga kita, nanti kita dilarikannya, nggak diterima kemana-mana nanti kalau ojek kan. Kemudian melintasi jalan. Kalau ada orang asing itu memanggilnya dengan kalau kita tidak kenal, dia takut tidak dikenal. Kayak kalau keselamatan diri seperti ini Bu, mengenal anggota tubuh kayak gitu Bu? Juga diajarkan tuh. Dengan juga
menggunakan media gambar anggota-anggota tubuh. Kita kasih panah. Kalau yang ini nggak boleh diganggu, apalagi untuk perempuan bagian dadanya nggak boleh. Kalau laki-lakinya bagian bawahnya tidak boleh dipegang-pegang, ini berbahaya juga untuk dirinya. Kayak misalnya Bu, kalau apa namanya ada anak Down syndrome yang terluka kayak gitu Bu, dia bakal ini nggak Bu minta bantuan ke guru buat diobatin kayak gitu? Ada. Dia kalau luka umpamanya dia jatuh atau kena pisau, dia bilang sama gurunya, katanya Bu, saya luka Bu, kena kaca atau kena paku. Dia melapor, dia minta diobati, dikasih betadin, diperban diparut pakai handiplas, dia minta itu. Jadi itu juga diajarkan? Iya, juga diajarkan yang berbahaya. Kemudian Ibu, bagaimana guru memfasilitasi pembelajaran keselamatan diri untuk anak Down syndrome? Dia kan secara berulang-ulang mengajarkan kepada anaknya. Dengan secara berulang-ulang itu ini dia sudah tahu loh, ini berbahaya, yang sudah kita ajarkan yang berbahaya, macam-macam yang berbahaya tuh. Dia sudah tahu. Ini kalau menunjukkan HP, kalau tangan basah, kalau tangan lampu itu bisa sentrum. Kemudian menghidupkan lampu, mematikan lampu itu juga tidak boleh. Atau memegang kabel-kabel listrik yang berbahaya itu untuk keselamatan diri. Berarti kalau apa namanya pembelajaran di kelas tuh pakai media gitu nggak Bu? Iya, media konkret ya. Jadi dengan menggunakan media agak besar sedikit ya, dia tahu gambar ini. Kalau naik Honda, itu pakai helm. Dia tahu pakai diambilnya helmnya. Jadi kalau kakaknya datang dia mau helm, dia mau pulang ambil helm untuk mau pulang lagi Bu. Dia mau pakai helm. Baik Ibu, kemudian bagaimana guru memotivasi siswa Down syndrome dalam memahami pentingnya keselamatan diri ini? Ya, dengan secara berulang-ulang tuh anak tuh sudah tahu dia untuk keselamatannya, dia tidak melakukan lagi. Kalau ini tidak boleh lagi dilakukannya, ini berbahaya. Mana berbahaya tuh dia sudah tahu. Kalau kemarin kan sudah luka tangannya kena pisau, jadi dia tidak mau lagi memegang pisau tuh. Dia membakar sampah dengan pakai korek api. Dia terbakar juga tangannya, jadi dia takut nanti terbakar tangan saya nanti. Jadi dengan pengalaman gitu ya Bu ya. Kita harus memperhatikan kalau anak Down syndrome ini tidak tahu apa yang terjadi itu nggak mengerti. Kalau apa namanya di dalam pembelajaran gitu Bu, misalnya anak nih ditanya gitu Bu, ini tadi kita belajar tentang apa? Ayo, itu dikasih dorongan ini nggak Bu? Motivasi untuk anak biar bisa jawab, biar mau jawab gitu. Iya, kalau dia menjawab itu lampu bagus, kita kasih dia bagus, bagusnya. Kasih apresiasi gitu ya. Motivasi belajar. Walaupun dia salah, tapi bilang dia bagus, dia bersemangat. Kemudian Ibu, apakah guru memberikan contoh langsung gitu terkait praktik keselamatan diri, kayak guru nih yang melakukan dahulu gitu, baru anaknya bisa nyontoh gitu. Ya. Kita contohkan dulu. Pemainnya gunting, cara menggunting kertas tuh kan, cara memotong, ada yang memotong, ada yang membuat kue itu diajarkan cara memotong kuenya. Kemudian cara menggunting buat lingkaran, gimana cara mengguntingnya. Ini guntingnya juga berbahaya, kadang-kadang dilemparkannya bagaimana, kadang guntingnya bagaimana kan. Kita harus perhatikan dia tuh dalam bekerja tuh, kita memperhatikan dia. Kalau kita terlengah nanti dia bisa menggunakan temannya. Dia tidak tahu
apa akibatnya tuh kegunaannya gunting atau pisau. Jadi makanya di dalam kelas itu kami tidak boleh begitu saja membiarkan gunting atau pisau di atas meja atau dikunci. Gitu ya, Dikunci ke dalam lemari, supaya dia bisa dia mengambilnya. Berarti kalau mau pakai apa namanya, kalau lagi di kelas ada belajar pakai gunting, dicontohin dulu gitu ya Bu ya. Dicontohkan dulu, diperhatikan dulu deh bagaimana dia cara memegang gunting, cara apa gunanya. Kalau di luar kelas gitu Bu, misalnya Ya di luar kelas waktu jam istirahat tuh kan guru-guru semuanya kan di luar memperhatikan anak tuh. Kadang-kadang di sini ada anak yang memanjat pagar, ada yang melompat, ada yang memain kayu atau melempar-lempar kawannya dengan batu. Itu juga diperhatikan juga. Jadi dikasih contoh ya Bu, jangan lempar batu, jangan main kayu gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, bagaimana cara guru mengevaluasi pemahaman anak gitu Bu? Apa dites kah atau dilihat secara langsung anak nih prakteknya gitu? Anak ini kalau penilaiannya harus diperhatikan, dilihatkan dulu gambarnya dulu. Ini gambar apa? Biar kan bisa dia tahu bahwa ini adalah barang yang berbahaya di kelas kan. Jadi kalau penilaiannya kadang-kadang kami suruh membuat nama-nama itu. Kan ada alat peraganya, dia ada menulis pemagunting, ini namanya pisau. Ini kalau kebakaran, yang ada gempa kan. Jadi apa kan karena dilihatkan kepada anak gambar-gambar, nanti disuruh dia menulis gunting, pakai anjat satu kata yang Jadi dites gitu ya Bu? Ya dites, dilihatkan gambarnya dulu. Ini apa namanya, lampu, bisa. Kalau di luar kelas gitu Bu, misal kayak mana tuh cara mengevaluasinya? Kalau di luar kelas kami kan sering membakar sampah di atas kan. Dia mau ikut juga tuh membakar sampah, mencari sampah kan. Ikut juga dia pakai api itu gitu. Jadi anak itu kalau di luar kelas janganlah berlari-lari, nanti jatuh luka kakinya, berdarah kakinya atau kepalanya, melempar itu kan, nanti kena kawannya. Diajarkan tuh, jadi berdarah kepala kawannya nanti dibawa rumah sakit, nanti memanjat tembak terangin. Lihat, harus diperhatikan ya, sindromnya harus benar-benar kita memperhatikannya. Baik Ibu, kemudian bagaimana guru membimbing anak yang belum paham kendala dalam keselamatan diri? Kita memperhatikan siswa ini supaya dia belum tahu apa yang berbahaya itu kan. Main di bawah pohon, manjat batang kayu kan kena bisa kena udat semacamnya. Setelah itu dibilang sama anak dengan secara terus menerus, kerja ini tidak boleh dilakukan ya. Kadang-kadang diambilnya kayu, dilemparnya kepada temannya kan. Ini tidak boleh, ini berbahaya, nanti kena matanya, buta kawannya. Ini dia kalau ada lempar batu, dilarang anak cepat. Kita kan memperhatikan di luar kan, memperhatikan anak-anak yang Down syndrome kan. Itu yang lebih parah kan di sekolah. Berarti selain dilihat dikasih tahu juga berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Kalau dia mengambil batu cepat, dia kasih dia buang batu itu. Ambil kayu cepat, buang kayu itu. Di sini mainnya. Kemudian Ibu, seberapa sering sih Bu guru sama orang tua ini saling bertukar informasi? Jadi wali murid itu datang ke sekolah ini setiap semester mengambil rapor. Itu kalau enggak ada masalah pada anak, disuruh jemput. Kadang-kadang anak ini ngamuk,
Kadang-kadang anaknya nak mau kalau hari Jumat dia sholat di rumah, sholat Jumat di rumah, ada jemputnya sama kakaknya. Berarti kalau apa namanya pas semesteran bagi rapor gitu ya Bu, atau pas anak ada masalah. Begitu Bu. Kemudian apa sih Bu media utama yang digunakan guru dan orang tua untuk saling bertukar informasi? Kalau di sekolah, kalau yang berbahaya itu kan dibilang sama anak-anaknya ini berbahaya. Jadi kalau di rumah, kalau orang tua yang menelpon, mamanya lambat pulang. Jadi dia dulu duduk di kelas, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh ke rumah belakang karena kemudian anak tuh ikutnya, nggak mau, dia duduk aja di kelas sampai mamanya pulang. Kalau masalah lampu, masalah yang berbahaya, nanti saya ada yang dibilang sama mamanya di rumah. Berarti apa namanya pakai telepon gitu ya Bu? Ya pakai buat telepon atau WA. Kemudian selain WA ini ada lagi nggak Bu yang lain, kayak ketemu langsung sama orang tuanya atau seperti apa gitu, atau pakai buku penghubung ya nanti ditulis terus dikasih kalau ada PR ditulis di bukunya tuh. Ada PR, itu untuk ada uang tabungannya, ada uang jajannya, jadi namanya tuh ada kadang-kadang mau WA dan telepon itu aja, tapi kalau ketemu langsung ada. Baik Ibu, kemudian apakah guru dan orang tua terbuka membahas tentang kesulitan anak di sekolah dan di rumah? Dulu kalau Dika baru masuk dulu ada terbuka masalah Dika nih kalau di rumah. Kalau anak ini, kalau gurunya ngomong bilang sama dia mengikutinya, tapi kalau mamanya tidak mau dia mengikutinya. Tapi kalau ada perintah dari guru, buat PR, nggak boleh kakak yang buat PR, kamu yang buat, anak membuat, dia mau membuatnya. Gitu. Jadi dia nurut ya Bu, kalau Iya, apa kata guru. Hanya guru. Kemudian Ibu kalau apa namanya, misal anak ada cedera di sekolah atau ada disakiti temannya gitu, itu guru apakah mengomunikasikan langsung memberitahu ke orang tua atau gimana gitu? Kalau dibully itu ada dia berkelahi di sekolah, kalau tidak berbahaya nggak ada dikasih orang tuanya. Tapi kalau berbahaya ada luka segala macamnya, nanti amannya tahu kan, ayah dia bilang sama mamanya. Tapi kalau tidak masalah atau berkelahi semacam mana itu biasa-biasa aja, nggak ada bilang sama mamanya. Berarti kalau Atau dibully macam mana, kalau tidak berbahaya. Tapi kalau berbahaya ya dikasih tahu. Jadi tergantung situasinya. Ya, tergantung situasinya. Kemudian Ibu, apakah ada latihan keselamatan diri yang dilanjutkan di rumah? Kayak misal di sekolah udah diajarin nih tentang bahaya kebakaran kayak gitu, atau nanti kalau ada gempa sembunyi di bawah meja kayak gitu Bu. Itu di rumah juga dilanjutin nggak Bu gitu? Mungkin juga dibilang sama mamanya kalau gempa cepat dari keluar. Kalau kebakaran, tidak boleh memakai kompor gas. Atau memang kompor gas itu memang mamanya sudah bilang ya, tidak boleh. Itu juga sudah dijelaskan pada anak, hidupkan kompor gas. Itu kan juga berbahaya pada dia. Dia dilarangnya mamanya tidak boleh. Kalau tidak dikuncinya dapur itu. Kalau dia tak main. Kalau di baik Ibu, kalau di sekolah berarti ada kompor gas juga? Ada juga, tapi tidak bisa anak masuk, soalnya di kantor. Cuma dia main api ya. Kalau kita membakar sampah itu dia bebas itu. Kadang-kadang korek api, kalau lupa kita menyimpannya, itu dia dalam membakar sampah di luar.
dia masih sering main api gitu. Sering nanti jadi takut itu. Kemudian Ibu, apakah metode yang diterapkan di rumah dan di sekolah itu sama gitu? Selaras Mungkin juga jalan. sama ya, amannya guru juga kan. Mungkin juga sama belajarkan sekolah kan kita akan mengasihkan PR. Ya, kami PR tentang bahan yang berbahaya. Jadi ditulis di apa yang berbahaya tuh. Kemudian apakah orang tua membantu menyediakan media pembelajaran gitu Bu untuk Kalau sekolah? untuk sekolah tidak ada. Kalau dari orang tua ini nggak ada gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, apakah orang tua aktif dalam rapat atau diskusi dengan sekolah? Kalau rapat ada pembagian baju segala macamnya dia datang. Ada bantuan lah ya. Jadi kalau ada apa namanya diskusi sama sekolah tuh hadir terus Hadir. ya? Hadir. Selanjutnya Ibu, apakah ada tantangan dari guru sendiri ketika mengajarkan keselamatan diri Bu? Merasa tidak ada, cuma kita kan mengajarkan pada anak tuh secara individual kan satu kan. Jadi kita harus berhati-hati mengajarkan pada anak itu kan, supaya kita jangan cedera kan. Jadi anak disuruh ke depan satu-satu. Jadi ini bagaimana caranya mengatasi main pisau, main gunting. Jadi dia jauh-jauh dari temannya, nggak dekat. Berarti kalau dari Ibu sendiri gitu Bu, misalkan kalau ngajarin keselamatan diri nih Bu, berarti Ibu nggak ada kendala tentang materinya atau yang lain-lainnya gitu, nggak ada gitu ya? Nggak ada misalnya. Terus Bu, apakah ada tantangan dari anak ketika pembelajaran keselamatan diri? Ada tantangan yang munculnya dari anak kayak gitu Bu? Ada juga atau kadang-kadang diambilnya gunting begini-kan atau pisau kan. Itu makanya kami tidak boleh menaruh pisau atau gunting di dalam kalau dalam kasar dikunci. Jadi bisa anak tuh main sendiri deh. Kadang-kadang kayu ada juga kan, carinya kayu keluar kan. Ada juga kalau enggak tasnya dilemparnya pada teman kan. Kan kalau anak Down syndrome ini kan Bu, kognitifnya sulit gitu kan Iya, Bu. iya. Itu tuh apakah jadi tantangan juga gitu Bu selama mengajarkan di kelas gitu Bu? Kan Ya, dia ada juga ada tantangannya bagi anak Down syndrome ini. Kadang-kadang dia mau belajar, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia emosi. Kadang-kadang katanya capek, mau di luar. Jadi itu tantangannya, nggak mau memujuk-mujuk dia tuh kan. emosinya kurang bisa dikontrol gitu. Iya. Kadang-kadang dia capek Bu, nggak mau belajar. Kadang-kadang meja ini dilempar-lemparnya, kadang-kadang nggak mau dia belajar tuh. Kalau itu disuruh dia dulu keluar dulu, beri ketenangan dulu. Nanti sudah tenang baru dia bisa dia masuk ke kelas. Dia tidak bisa dipaksa. Walaupun belajar menulis, membaca, kan harus sabar kita menghadapinya. Kemudian Ibu, apakah ada tantangan dari lingkungan sekolah Bu? Kayak apa namanya? Kayak tadi ada sampah-sampah kayak gitu, tiba-tiba anak-anak mau bakarnya kayak gitu Bu. Dia sih kalau memakan yang berbungkus itu diajarkan membuang sampah kan ke dalam tempat sampah. Sampahnya sudah banyak Bu, kita bakar lagi Bu. Mana korek apinya? Dia Ibu yang bakar, enggak Bu, biar aku makannya Bu. Jadi dia tuh emosinya cepat kan. Biar aku Bu, aku bisa. Nanti kamu terbakar. Itu kita bimbing dia tuh membakar pakai korek api itu kan. Jadi pokoknya itu diambilnya kertas. Ini cara kita ajar lo pada dia cara menggunakan korek api. Bisa pakai daftar. Jadi bisa kemudian secara berulang-ulang. Ayo kita bakar sampah biar aku Bu. Kalau terbakar tangannya tuh baru dia tahu bahwa itu berbahaya.
Kalau dari lingkungan sekolah sendiri kayak gitu Bu, tantangan yang halangan gitu bukan yang berkaitan sama keselamatan diri ini ada nggak gitu? Ada. Contohnya apa itu Bu? Ya contohnya kita mau pulang sekolah, nah itu kan dia berlari keluar, sampai di simpang tuh kita bilang sama dia lihat mobil dulu di atas atau enggak di bawah, baru kita milih barang. Nah, dia tahu, berhenti dia kan lari-lari dari atas tuh ke bawah kan, tuh dia berhenti cepat di gerbang, lihat dulu. Nah pas ke mobil, dia melatih tahu dia. Jadi kayak karena jalanan ini ramai jadi itu yang menjadi tantangan Iya, gitu. kadang-kadang Honda wali murid, jalannya ya.